Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas fungsi dari icon-icon pada toolbar di Microsoft Office Word 2007. Baiklah, langsung saja kita buka Microsoft Office Word-nya. Di sini akan kita bahas beberapa fungsi daripada icon-icon yang ada di dalam Microsoft Office Word 2007. Nah, sudah kebuka halaman Microsoft Office-nya. Langsung saja. Untuk yang pertama adalah nih, lihat. Nih yang berwarna putih ini merupakan untuk membuat dokumen baru atau new dokumen. Kita coba ke blank dokumen. Tunggu beberapa waktu. Nah, terbukalah dokumen yang baru. Kemudian selanjutnya adalah lihat yang gambar yang seperti ini. Nah, untuk gambar yang ini fungsinya adalah membuka dokumen yang pernah disimpan. Jadi sekali lagi, yang ini adalah untuk membuka dokumen yang pernah disimpan. Kita coba klik. Ini dia beberapa dokumen yang pernah disimpan. Kita akan coba. Nah, buka. Di sini ada file belajar Microsoft Office Word 2007. Kita coba buka. Ini dia dokumennya terbuka. Kemudian untuk selanjutnya adalah nih. Ini save dan save as. Kedua icon toolbar ini fungsinya sama-sama untuk menyimpan. Hanya yang membedakannya adalah kalau save. Misalkan ini sudah ada judulnya, maka kalau save dia hanya meng-save sesuai dengan judul yang sudah ada. Sedangkan save as dia menyimpan dengan bisa opsi mengganti judul atau judulnya tetap sama. Contoh, save dulu. Nah, ini dia judulnya seperti ini aja. Tapi kalau save as, nah kita bisa merubahnya judulnya atau tetap seperti ini. Kemudian lihat ke sini. Ini close. Close ini adalah untuk menutup dokumen. Jadi sekali lagi, close ini adalah untuk menutup dokumen. Sudah tertutup dokumennya. Dokumen yang tadi sudah tertutup. Kita buka lagi. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui fungsi-fungsi icon toolbar yang ada di Microsoft Office Word 2007. Selanjutnya ada yang disebut dengan bold. Nih, yang ini nih. Bold ini adalah untuk menebalkan huruf. Contoh, akan saya tebalkan. Pertama blok dulu. Kemudian kita ketik bold tadi.
akan terlihat perbedaannya dengan jelas. Kalau kata Word 2007 itu tipis, sedangkan belajar Microsoft Office itu tebal. Jika ingin membatalkan penebalannya lagi, maka kita blok lagi, klik lagi boldnya. Selanjutnya ada italic. Italic itu adalah berfungsi untuk memiringkan huruf. Ya, ini italic ini sekali lagi berfungsi untuk memiringkan huruf. Contoh, kita blok lagi, klik italicnya, maka huruf tersebut akan miring. Lihat, bisa terlihat perbedaannya. Jika kita ingin membatalkannya lagi, blok lagi, italicnya klik. Selanjutnya ada juga yang disebut underline. Underline ini adalah untuk menggaris bawahi. Sekali lagi, fungsi dari underline adalah untuk menggaris bawahi. Nah, kita coba blok lagi, klik underline-nya, maka bisa kita lihat ini tergaris bawahi. Sekali lagi, underline berfungsi untuk menggaris bawahi. Ini dia gambar ikonnya. Selanjutnya kita akan belajar penomoran dengan simbol atau yang disebut bullets. Nah, ini yang ini ikonnya. Di sini ada beberapa simbol-simbol. Nih ada seperti ini sesuai dengan pilihan kita. Yang harus kita lakukan adalah pertama dengan membloknya. Blok dulu, kemudian kita ke bulat, pilih sesuai yang kita inginkan. Misalkan ingin yang ini, kita tinggal klik. Nah, atau kita ingin ganti lagi bulatnya, bisa. Misalkan ingin yang ini, bisa. Sekali lagi, bulat adalah berfungsi untuk memberi penomoran dengan menggunakan simbol-simbol atau yang disebut juga bullet. Selanjutnya kita akan belajar dengan memberi penomoran dengan angka secara otomatis. Nah, menggunakan icon toolbar yang ini namanya numbering. Di sini ada beberapa jenis numbering, non artinya tidak ada. Ini ada yang seperti ini, lihat ada beberapa perbedaan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Contoh, kita blok lagi. Sesudah diblok, kita ke numbering. Pilih sesuai keinginan kita dan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang undo dan redo. Yang ini namanya undo, ini namanya redo. Undo berfungsi untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Misalkan saya akan menebalkan ini, menebalkan dan memiringkan. Jika ingin kembali ke keadaan sebelumnya, kita tinggal ke undo lagi. Nah, lihat dia kembali ke keadaan sebelumnya. Sedangkan kalau redo adalah untuk menuju ke keadaan berikutnya. Ketika sudah diundo, diredo lagi. Jadi kalau undo untuk menuju ke keadaan sebelumnya, kalau redo menuju ke keadaan berikutnya. Bisa dipahami perbedaan undo dan redo ya? Gampang sekali. Nah, selanjutnya icon toolbar yang akan kita bahas adalah ini,
Ini ada Elegant Text Lab, ada Center, ada Elegant Text Right, dan ada Justif. Icon-icon ini memiliki perbedaan. Contoh, yang pertama Elegant Text Lab. Nah, Elegant Text Lab ini adalah mengatur posisi paragraf rata kiri. Contoh, kita akan semua di Elegant Text Lab. Klik, lihat, semuanya ke kiri. Kebalikan dari Elegant Text Lab adalah Elegant Text Right, yaitu yang ini, mengatur posisi paragraf ke rata kanan. Dari blok kita klik lagi, lihat ada di sini. Jadi kalau Elegant Text Lab adalah untuk mengatur paragraf pada posisi rata kiri, sedangkan Elegant Text Right adalah mengatur paragraf ke posisi rata kanan. Nah, adapun yang ini, nah, yang ini itu adalah mengatur posisi paragraf ke rata tengah atau disebut juga center. Kita coba klik. Nah, semua paragraf ada di rata tengah. Sedangkan untuk mengatur paragraf ke rata kiri dan rata kanan adalah Justif, yang ini. Ya. Jadi fungsinya untuk mengatur paragraf ke rata kiri dan rata kanan. Kemudian saya akan juga membahas tentang mengubah warna teks atau disebut juga font color. Nah, kita blok lagi, yang dimana ikonnya adalah yang ini. Jadi mengubah warna teks adalah yang ini atau disebut juga font color. Saat kita ingin mengubah warnanya sesuai dengan keinginan kita, ingin jadi kuning misalnya, green misalnya, atau orange. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, warnanya menjadi berubah. Sedangkan yang ini adalah untuk memblok teks dengan warna. Contoh, tuh, seperti ini contohnya. Kalau yang ini sekali lagi untuk memblok teks dengan warna. Kemudian kita akan belajar juga tentang font size atau adalah ukuran huruf. Kita coba blok. Kita bisa mengatur ukurannya mau seperti apa. Adanya di sini icon toolbarnya. Ingin kecil misalkan, ingin besar. Semakin tinggi angkanya maka fontnya akan semakin besar. Semakin kecil angkanya maka fontnya akan semakin kecil. Nah, sekali lagi ini adalah untuk mengubah ukuran huruf. Sedangkan yang ini adalah untuk mengubah jenis huruf atau jenis font, mengatur jenis font. Kita coba jajal, blok lagi. Nih, ini beberapa tipe huruf sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan nih. Yang mana yang kita butuhkan. Misalkan ingin seperti ini, lihat, dia bisa jadi seperti ini. Atau ingin Times New Roman, ini dia bisa jadi seperti ini. Dan atau ingin agensi, dia bisa jadi seperti ini. Jadi sekali lagi sesuai kebutuhan, untuk font sesuai kebutuhan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.